Harkopnas PT SKK yang berbahagia. Baik, saya mulai saja. Ini sudah menunjukkan ada 60 peserta. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari penggiat koperasi di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Sebastian yang akan memandu jalannya kegiatan kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat datang pada kegiatan kita, yaitu memperingati Hari Koperasi Nasional yang diselenggarakan oleh PT SKK. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, baiknya kita berdoa dahulu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Bapak Ibu, saudara-saudari penggiat koperasi, tema kegiatan kita kali ini adalah inklusi digital, membangun koperasi yang terhubung dengan anggota di era digital. Kita tahu bahwa di ekonomi digital tumbuh itu dan terdistrupsi terjadi di mana-mana. Koperasi harus beradaptasi, tentu saja beradaptasi dengan cara, sikap, dan mindset yang baru. Salah satunya adalah dengan cara membangun jalan atau yang kita sebut pathway, serta ekosistem baru yang lebih ramah terhadap milenial. Pada hari ini kita akan mendengarkan pemaparan materi yang luar biasa dari tiga narasumber kita. Mereka adalah pakar pada bidang teknologi dan digitalisasi. Saya perkenalkan dulu. Yang pertama, narasumber kita yang pertama adalah Pak Rizky Nurtomo, MBA. Dia saat ini menjabat sebagai Ketua 2 Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Agra Buana Swasembada atau ABS. Halo Pak Rizky. Siap. Beliau akan menyampaikan topik tentang tabungan emas, investasi koin emas fisik, dan peluangnya. Narasumber yang kedua kita adalah Pak Akbar Indosatria. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Data Awan Semesta. PT ini adalah anak perusahaan dari PT SKK. Topik beliau nanti adalah Pusat Data Koperasi Indonesia. Halo Pak Akbar. Halo, selamat pagi Mas Bastian dan rekan-rekan Bapak Ibu semua. Baik, selamat pagi. Narasumber kita yang ketiga, ini sudah sering kita dengar. Beliau adalah Pak Rizky Utama Pramudia, Sarjana Komputer. Beliau saat ini menjabat sebagai Manajer Produk dan Development PT SKK. Halo Pak Akbar. Pak Rizky. Ya, halo Mas Bastian. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Baik. Pak Rizky akan menyampaikan topik tentang integrasi Saktiling dengan Doku untuk sistem pembayaran KRIS. Ya, baik Pak. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kami mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk fokus mendengarkan materi yang nanti disampaikan, karena pada akhir kegiatan akan ada door prize untuk 5 orang yang beruntung, masing-masing saldo Saktiling. Pastikan Bapak Ibu menyimak dengan baik. Baiklah, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita mendengarkan pemaparan materi dari semua narasumber kita pada hari ini. Pertama, kami persilahkan kepada Bapak Rizky Nurtomo untuk menyampaikan materi. Mohon maaf Pak Rizky, kita batasi untuk 20 menit presentasi dari Bapak. Dipersilahkan Pak. Baik. Terima kasih Pak Sebastian. Selamat pagi pada para panitia dan para peserta webinar. Terima kasih sebelumnya sekali lagi atas kesempatan yang diberikan.
Sedikit informasi mengenai saya, nama saya Firizky Nurtomo. Saat ini saya menjadi Ketua 2 Bidang Pengembangan dari Koperasi Agrabuana Swasembada, sekaligus saya Managing Partner dari Metalurgika Group GmbH. Saya memiliki pengalaman hampir 20 tahun di korporasi, di beberapa sektor, termasuk infrastruktur, oil and gas, dan pertambangan. Kemudian saya juga memiliki kelanjutan karir di bidang advisory, bekerja sama dengan Uni Eropa membantu investasi mereka di Indonesia, di BKPM melalui EUDesk. Saat ini saya berkolaborasi dengan rekan dari Jerman, berfokus kepada inklusivitas IT, digital transformation, dan salah satunya adalah pengembangan melalui Gold Trading House Community dari ekosistem. Singkatnya, sebagaimana disampaikan Pak Bastian dan teman-teman, ini adalah suatu kolaborasi antara Saktiling dengan ABS. Kami sebut sebagai Gold Trading House Ecosystem. Mungkin semua sudah mengetahui apa pentingnya emas dan bagaimana menariknya sektor perdagangan dan investasi di emas. Seiring dengan berkembangnya digitalisasi, kita bisa lihat bahwa 5 tahun terakhir nilai emas di pasaran meningkat hampir 100%. Dan dengan itu, pemerintah memberikan payung berupa penyelenggaraan fisik emas digital di bursa bersangka melalui Bapepti sebagai komplement dari pasar emas konvensional retail saat ini. Berkaitan dengan teknologi, tentu investasinya banyak didominasi dalam hal ini swasta, tapi masih banyak peluang di sektor keuangan dan perdagangan digital bagi UMKM dan koperasi retail, terutama subsektor distribusi produk komoditas logam mulia. Sedikit cerita mengenai Saktiling dan ABS serta grupnya. Kami merupakan konsorsium perseroan dan koperasi yang dikenal baik, berizin resmi, baik dari sisi teknologi, industri pertambangan, dan logam mulia, ada memiliki kapasitas sumber daya untuk memiliki profit yang konsisten. Koperasi dan kooperasi ini didukung oleh manajemen yang cukup mumpuni. Sedikit pertimbangan dalam berinvestasi, mayoritas portofolio bagi investor menurut JP Morgan rata-rata adalah 10-15% disimpan dalam bentuk emas, karena emas merupakan safe haven. 5 tahun terakhir, compounded growth rate emas ini mengalahkan laju inflasi 12,8 berbanding 2,7%. Sebagai ilustrasi juga kita bisa lihat harga logam mulia Antam sebagai benchmark di Indonesia hari ini memiliki harga jual sekitar 1.072 gram dan harga beli buyback sekitar 950.000 gram. Kita lihat 6 bulan terakhir kenaikannya cukup signifikan, walaupun mari kita ingatkan bahwa investasi emas merupakan investasi jangka panjang. Nah, sedikit cerita mengenai aplikasinya. Sebagaimana diketahui semua, Saktiling merupakan partner yang ideal, suatu market leader dalam kolaborasi koperasi dan membernya, memiliki 400 koperasi anggota dan hampir lebih dari 1 juta member. Lebih kurang platform inilah yang akan menjadi inisiator bagi transaksi jual beli, cicil, tabung, dan gadai emas. Sedikit informasi juga sebetulnya ini bukan hal yang baru karena ada inspirasi yang didapat dari QM. Ini sudah eksis di Malaysia karena Malaysia memang secara regulasi lebih lenient daripada Indonesia dan mereka sudah terdaftar di Nasdaq US dengan pengguna aktif baru 100.000, klaimnya dan resellernya sekitar 10.000. Omsetnya mencapai 214,7 juta dolar tahun kemarin. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami sampaikan bagaimana jenis produk yang existing sekarang kami sudah implementasikan, yaitu yang pertama adalah tabungan emas Sakti. Jadi ada transaksi digital dan dilakukan melalui aplikasi, transfer emas antar member, tabung emas berbagai size, dan bisa jual beli atau barter berikut pengantaran fisik emas. Emasnya tentu sudah di certified SA,
Fisikoinnya ada yang kelipatan 1 gram, 5 gram, dan 10 gram, di mana saldo awal hanya 10.000 rupiah atau kurang lebih equal dengan 0,01 gram emas saat ini. Bila bergabung otomatis terdaftar sebagai anggota koperasi ABS, nilai tabungannya sudah termasuk pinjaman, simpanan wajib, dan simpanan pokok. Dan anggota aktif yang sering bertransaksi berhak menerima fasilitas gadai. Itu produk yang pertama. Yang kedua yang sedang kami kembangkan bersama adalah gold conversion, yaitu produk yang menarik, detailnya akan kita bahas, tanpa prosedur berbelit untuk cicil atau gadai, tanpa perlu kontak fisik, hanya melalui aplikasi digital, tanpa khawatir emas harus dilelang, emas dapat dimiliki tanpa perlu diangsur, jasa titipnya hanya 5%, beda jauh dengan pegadaian, dan hanya perlu dieksekusi saat ditransaksikan. Emas dapat ditebus saat harga lebih besar dari pinjaman, dan lain sebagainya, dengan bagi hasil 70-30 dengan pendana. Oke, sedikit ilustrasi. Mungkin kita sering berpikir, oh ada kebutuhan untuk beli kendaraan bermotor. Nah, apabila nasabah memiliki dana misalnya cukup besar, 20 juta, ini hanya sebagai ilustrasi, terus ingin beli Vespa yang terbaru harga 17,5. Tuh. Kami sarankan untuk tidak langsung beli motor atau Vespa tersebut, tapi lebih baik membeli emas. Belikan logam mulia di ABS dengan nilai yang setara dengan 20 juta, kemudian kita komitmen dalam bentuk tabung dan gadai untuk cashback kira-kira kurang lebih 85%, sehingga menerima cashnya senilai harga motor. Nah, di satu sisi Vespa tetap terbeli, tapi emas pun tetap tercatat dengan valuasi harga belinya dan tersimpan aman. Jadi kalau beli motor, kita pernah mengenal istilah depresiasi, nilainya 5 tahun menjadi 0, tapi kalau kita cover dengan hedging emas, maka motor tetap terbeli, nilai emasnya tetap terjaga. Nah, untuk mempermudah pengertian, kami sampaikan ilustrasi perbandingan antara pegadaian dengan Saktiling ABS. Nah, kalau disampaikan pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah, apakah itu benar? Mari kita lihat. Konvensionalnya, ketika kita melepas emas ataupun apapun aset kita di pegadaian, maka kita akan diwajibkan mencicil setiap bulan. Kita diwajibkan mengikuti kontrak, hadir secara fisik, tanda tangan, dengan bunga dan jasanya kurang lebih 12% per tahun, 1% per bulan. Ketika 1 tahun tidak ada berita, dalam 7 hari, maka aset kita tersebut akan dilelang. Bahkan nggak sampai sehari, kalau cicilannya berapa bulan nggak dicicil pasti. Jadi apakah betul ini mengatasi masalah tanpa masalah? Mari kita bandingkan. Kalau kita titip bagi hasil di Saktiling ABS, maka kita tidak perlu report harus mencicil, tidak perlu kontrak secara fisik karena cukup melalui aplikasi, jasa titipnya hanya sekitar 5%, tidak ada kekhawatiran barang akan dilelang, dan bagi hasil apabila emas setelah dijual dengan harga lebih tinggi. Seperti kita tahu, dalam 5 tahun terakhir harga naik 100%. Dan itu naik secara signifikan, walaupun mari kita ingatkan sekali lagi bahwa investasi ini sebaiknya dilakukan secara long term. Nah, kenapa yang membedakan dengan traksi-traksi di tempat lain atau di tempat penjualan emas secara digital lain yang kurang begitu menarik? Karena yang mereka lakukan hanya jual beli. 1, jarang sekali yang memperkenankan gadai dan nilainya terbatas. 2, tetap harus dicicil dan sebagainya, tidak konsolidasi dari hulu ke hilir. Last mile-nya memiliki grup, memiliki memiliki dari juga transportasi, dan ada Saktiling dan siap berhak untuk melakukan packaging dan reselling. Kita lihat ilustrasinya ini, dan form dari road to market lebih terlampir di atas, bahwa ada tambang di hulu, kemudian ada mainstreamnya, ada trading, processing, dan transfer milik grup, ujungnya ada Agrabua Swasembada sebagai koperasi. Nah,
membedakan sedikit banyak adalah bahwa apabila sistem ini berlangsung nanti secara menyeluruh, maka supply raw material menjadi supply gold bar dan menjadi supply koin itu secara fisik akan dilakukan kepada KSP atau sebagai kolektor, sementara member akan berhak memiliki emas tercatat dalam aplikasi Satilink sebagai reader, jadi emasnya dititipkan di KSP sebagai kustodian. Nah, ini kenapa dibuat inklusif dan empowered baratnya, karena dengan ini ekonomi akan berputar. Artinya ini tidak hanya menjadi hedging atau nilai lindung, tapi juga menjadi produktif. Diberikan kesempatan untuk melakukan transaksi konsumsi tetap atau transaksi produktif lainnya secara korporasi. Jadi artinya seperti ini. Yang pertama yang dilakukan oleh ABS adalah melakukan cicil atau di koin ABS. Kita lihat of uangnya serahkan kepada ABS, nanti ABS akan mengoper kepada Kristalin untuk deliver emasnya. Apabila dilakukan jual beli, maka delivery akan diberikan kepada member. Apabila dilakukan tabung atau titip dan maka delivery akan pada kustodian, yaitu dalam hal ini superlender atau koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam kemudian akan menerima order dari member di aplikasi untuk menyatakan bahwa kami siap menggadai, sehingga dengan loan to value sekitar 80-90%. Itu bisa dilakukan terus-menerus setiap bulan, terus-menerus secara kontinu, dan tidak mengurangi gaji yang dikonversi dalam bentuk emas, ibaratnya bagi para karyawan sekalipun. Tuh. Jadi pada prinsipnya memang size uang tetap diterima, harga dibelinya pada saat market price saat itu, dan 2, 3, 4, 5 tahun lagi ketika dijual harganya sudah 2 kali lipat, dan mari kita berbagi hasil. Mungkin istilahnya dalam syariah adalah tawaruk murabahah, titip dan bagi hasil, kira-kira begitu. Implementasi yang sebagai contoh konkret adalah untuk tabungan haji. Contoh misalnya kita buka tabungan dalam bentuk rupiah, kita lihat yang terjadi tahun 97, biaya haji hanya 7,5 juta dengan konversi untuk emas 310 gram. Mari kita cek perbandingannya di tahun kemarin 2022. Biaya haji 40 juta, ternyata kalau dikonversi dalam bentuk emas, haji hanya 40 gram. Begitu signifikannya dan begitu jauh perbedaannya. Makanya tidak salah bila pemerintah mengkomplain bahwa dengan menjadi penyelenggara haji, buat mereka selalu merugi. Karena ketika cicilan selesai, biaya haji jauh lebih tinggi dari itu. Itulah yang bisa menjadi bagian dari konversi. Tabungannya jangan bentuk uang, tapi bentuk emas. Karena uang selalu turun nilainya, tapi emas selalu naik. Tuh. Nah, intinya kita akan buat gold ecosystem yang akan menginklusifkan semua pihak yang terkait dalam satu gold house trading, di mana ada keunggulan, yaitu ada merupakan jasa keuangan yang terintegrasi, dapat pendapatan juga bagi Satilink dan ABS tentu dari biaya transaksi, di mana semua bisa digunakan untuk pendanaan, baik beasiswa, pendidikan, bagi UMKM, kredit kendaraan, KPR, rumah, bahkan haji, dan lain sebagainya, dan pembiayaan menguntungkan karena terjamin dengan emas murni sebagai kolateral. Tentu ada transparansi, akuntabilitas, dan big data di sini, sehingga semua member, merchant, trader, reseller, supplier, distributor, dan superlender yang tergabung akan menerima keuntungan yang kontinu. Tuh. Bagaimana potensinya? Sebagaimana kita tahu, Satilink memiliki 400 koperasi dan 1 juta anggota aktif. Bahkan di ASEAN ada 10 negara yang koperasi, 60 juta member. Malaysia sendiri ada 0,5 juta member, dan Indonesia Dekopin 22,5 juta member. Dan jangan salah, bagi kita untuk bergabung, bagi teman-teman yang menjadi diaspora ataupun pekerja migran, mereka dapat menabung dalam bentuk emas di sini secara digital dan diambil ketika mereka kembali 5 tahun lagi secara fisikal atau dikonversi menjadi nilai uang, sehingga apa yang mereka spending, pendapatan mereka selama di luar negeri atau selama mereka bergaji jadi karyawan atau pekerja migran di sana akan tercover dalam bentuk tabungan emas saat mereka kembali. Mungkin
Karena waktunya terbatas, kira-kira kurang lebih seperti itu. Ada waktu lain kami dari Koperasi ABS dan Metalogika welcome. Setelah ini mungkin bisa dibantu supporting untuk pembahasan mengenai bagaimana kolaborasi antar koperasi baik KSP ataupun yang existing bersama Saktiling. Kira-kira singkat itu dari saya, Metalogika. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan kita bahas nanti di akhir. Mungkin Pak Bastian, singkatnya. Terima kasih banyak. Masalah. Baik. Terima kasih kepada Pak Firiski yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa, semua tentang emas, bagaimana cara kita menyimpan emas, bahkan ternyata bisa kolaborasi dengan Saktiling Gold House Trading. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak pertanyaan, tolong ditahan. Kalau yang nanti takut lupa, silakan pertanyaannya ditulis via kolom chat. Nanti kita akan adakan sesi tanya jawab setelah pemateri kita yang ketiga. Baik, kita lanjutkan dulu untuk pemateri kita yang kedua, yaitu Bapak Akbar Indosatria, Sarjana Teknik. Kepada Bapak Akbar, kami persilahkan. Oke, sebentar, saya sudah tampil ya screen saya. Terlihat, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Sebentar, saya. Oke. Iya, baik. Terima kasih, Mas Bastian. Bapak Ibu, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat. Dan tetap semangat sampai acara webinar ini selesai ya. Senang sekali saya bisa ikut di acara webinar hari ini, terutama diberikan kesempatan untuk bisa mengenal lebih dekat lagi dengan Bapak Ibu selaku pegiat koperasi, walaupun masih secara online dulu kita bertemunya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada PT SKK, jajaran direksi, manajemen, rekan-rekan, tim panitia yang telah menyelenggarakan acara webinar hari ini. Pada kesempatan ini saya akan membawakan topik yaitu Pusat Terpadu Koperasi Indonesia. Mungkin nanti akan saya singgung sedikit profil singkat perusahaan kami dan juga produk dan layanannya yang kami miliki. Oke, Bapak Ibu semua, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Akbar Indosatria, saya selaku Direktur di PT Awan Data Semesta, atau disingkat ADS, mungkin mirip-mirip dengan Pak Firiski tadi ABS, kalau ini ADS. Baik, selanjutnya ini agenda yang saya coba sampaikan hari ini ya. Saya mulai dengan profil perusahaan, kemudian produk dan layanan, dan juga ke topik bahasan yaitu permasalahan manajemen data di koperasi dan bagaimana solusinya dengan penggunaan platform Cooperative Data Center atau pusat data koperasi. Oke, jadi sebenarnya ADS ini adalah anak perusahaan, tadi sudah disinggung oleh Mas Bastian. Kami anak perusahaan dari PT SKK, didirikan pada bulan Oktober tahun lalu 2022, jadi belum genap setahun. Kami sebelumnya adalah tim yang ada di divisi infrastrukturnya PT SKK. Kemudian PT SKK membentuk perusahaan dan satu tim divisi itu dibawa ke dalam satu perusahaan PT Awan Data Semesta ini. Tujuannya tidak lain adalah untuk bisa lebih fokus lagi kami untuk memberikan layanan infrastruktur cloud dan juga pengembangan cooperative data center. Kedepannya pusat data koperasi ini semoga menjadi satu sistem database manajemen yang terpadu, terintegrasi dengan berbagai koperasi gitu ya, tujuannya untuk perkembangan ekosistem koperasi modern di Indonesia. Mungkin selanjutnya saya coba sedikit sekilas tentang produk dan layanan sebelum masuk ke pusat data koperasi. Jadi di ADS ini kami memiliki 3 fokus utama kami, yaitu layanan infrastruktur IT ya. Kalau tadi infrastruktur yang emas, kalau ini infrastrukturnya IT. Kami di sini memiliki layanan untuk menyediakan
cloud server. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar istilah cloud server. Jadi di sini kami menyediakan infrastruktur IT-nya mulai dari server, storage, network jaringan yang tentu bisa diakses secara internet, dan ini juga bisa sifatnya share atau dedicated penggunaan private servernya. Secara khusus infrastruktur cloud ini kami memang bangun untuk bisnis koperasi dan UMKM karena kami berpengalaman dengan melayani infrastrukturnya aplikasi Sakti, sehingga kami bisa memberikan layanan yang sama juga jika nantinya ada aplikasi koperasi yang lainnya selain dari Sakti ya. Kemudian yang kedua, manajemen website terdiri dari hosting domain dan juga email. Jadi di sini kami juga membangun secara khusus untuk website dan email, dan juga manajemen domainnya menggunakan cPanel atau WHM kalau Bapak Ibu mungkin sudah sering mendengar juga. Dan yang ketiga adalah produktivitas tools. Produktivitas tools adalah aplikasi yang mendukung untuk produktivitas kerja. Jadi Bapak Ibu sering mendengar istilah Google Workspace ataupun kalau di video conference Google Meet atau Zoom Meeting. Di sini kami menyediakan Office Collaboration aplikasi yang bisa diakses secara online bersama-sama, dan juga penyediaan drive storage, yaitu untuk penyimpanan berbagai file, bisa foto, video, dan lain-lainnya, dan diakses dalam satu sharing yang bisa dibatasi pemakaiannya. Kurang lebih itu produk dan layanan ini yang kami bangun khusus untuk mendukung proses digitalisasi ya di tempat Bapak Ibu semua. Secara teknis ya, ini sedikit agak teknis, apa saja komponen teknologi yang kami gunakan di dalam mendukung digitalisasi ini. Pertama adalah layanan cloud. Cloud itu sendiri kami menggunakan arsitektur berbasis open source, menggunakan OpenStack dan Proxmox, dan didukung oleh storage cluster dan juga monitoring yang Grafana. Untuk aplikasi sendiri kami juga menyediakan aplikasi yang sudah berbasis microservice, jadi kedepannya aplikasi yang ingin ditempatkan di cloud kami itu sudah mendukung dengan penggunaan aplikasi berbasis microservice, dan juga deployment-nya sudah menggunakan CI/CD dan juga dilengkapi dengan keamanan menggunakan firewall OpenSense. Arsitekturnya kurang lebih seperti ini, dan kami juga memiliki 2 data center yang ada di 2 lokasi yang berbeda, dua-duanya di Indonesia, dan kami menerapkan disaster recovery juga untuk high availability dan juga menjamin business continuity dari klien-klien yang kami miliki gitu, khususnya untuk aplikasi koperasi. Sedikit juga sekilas tentang bagaimana manajemen hosting yang ada di kami dan juga layanan email, serta yang tadi saya singgung tentang office kolaborasi dan juga video conference. Ini beberapa contoh aja tampilan untuk produk dan layanan di infrastruktur kami. Baik, itu tadi sekilas mengenai produk layanan infra. Kemudian kita masuk ke topik bahasan, yaitu pusat data koperasi. Jadi jika Bapak Ibu telah memiliki infrastruktur yang tadi kami sebutkan, itu akan bisa terintegrasi dengan platform pusat data terpadu koperasi Indonesia ini. Sebelum saya singgung ke solusinya, kita coba melihat beberapa permasalahan atau yang saya tangkap berita dari Kementerian Koperasi, dan ini menjadi isu di masyarakat. Yang pertama terkait ke layanan kredit untuk koperasi dan UMKM dalam upaya untuk mencegah terjadinya kredit macet ya. Jadi ini salah satu isu juga bagaimana kita diperlukan satu sistem yang mendukung layanan kredit scoring untuk koperasi, sehingga bisa menjamin kelayakan satu pinjaman itu ya. Kemudian yang kedua tentang keamanan data dan trust menjadi jaminan untuk onboarding digital koperasi atau UMKM. Ini juga penting untuk pengembangan manajemen data, bagaimana yang secara sistematis dan juga diperlukan satu peran seluruh pihak ya untuk pembangunan data tunggal. Ini beberapa permasalahan, kalau saya kerucutkan ada 4 poin yang menjadi permasalahan, yaitu manajemen data, kemudian verifikasi data, keamanan data, dan analisis data. Mungkin yang pertama terkait manajemen data. Mungkin kita ketahui saat ini tidak ada atau belum tersedianya sistem yang
terintegrasi gitu untuk mengumpulkan dan mengkonsolidasi data keseluruhan koperasi dan juga anggota. Contoh jika kita ingin mencari tahu profil dari anggota itu ya, bagaimana seseorang terdata sebagai anggota koperasi itu bisa dicek di mana, kemudian juga terdaftar di koperasi mana saja, bagaimana profil dari anggota itu sendiri. Nah itu perlu satu sistem yang saling terintegrasi dan saling terhubung, dan juga pentingnya bagaimana memverifikasi data itu, sehingga data itu memiliki keakuratan informasi. Bagaimana cara mengakses sistem yang telah terverifikasi keakuratan data anggota. Dan yang ketiga tentunya adalah keamanan ya, bagaimana keamanan data itu penting untuk bisa melindungi data anggota dari beberapa ancaman atau kebocoran atau penyalahgunaan. Dari ketiga permasalahan itu, tentu keempatnya jika kita memiliki satu sistem database yang terpadu, maka kita bisa melanjutkan dengan analisis data, sehingga kita bisa memahami kebutuhan dan perilaku anggota koperasi yang tadi saya singgung tentang credit scoring. Bagaimana menentukan kelayakan pinjaman dan mengembangkan model credit scoring yang tepat untuk koperasi. Sehingga kami dari beberapa permasalahan yang tadi kami singgung, kami mencoba untuk memberikan solusi berupa satu sistem database, sistem yang terpadu, yaitu Pusat Data Terpadu Koperasi Indonesia, di mana sistem ini bisa menggunakan yang terintegrasi ya, tadi saya sebut terintegrasi dengan beberapa koperasi dan juga memiliki keakuratan data dan informasi. Kemudian juga tentunya kita harus mengikuti standar regulasi yang ada, sehingga menjamin platform sistem ini aman dan bisa melindungi data koperasi. Terkait dengan analisis data untuk credit scoring, ini fungsinya bisa bermacam-macam. Kita bisa memberikan analisis terkait anggota koperasi, bagaimana portfolio koperasi, kemudian bagaimana kesehatan atau kinerja koperasi, dan yang terakhir bagaimana market atau pemasaran koperasi. Jadi ini dengan adanya koperasi data ini tentu akan meningkatkan efisiensi dari koperasi itu dalam melakukan proses pengambilan keputusan misalnya, ataupun meningkatkan layanan terhadap pelanggan koperasi, meningkatkan pemasaran dan penjualan. Ini juga bisa memperbaiki tata kelola koperasi itu sendiri, karena kita berharap dengan adanya koperasi data ini menjadi cara yang inovatif dan cara baru gitu untuk menggunakan data dalam meningkatkan operasional bisnis di koperasi. Fitur-fiturnya saat ini yang telah tersedia yaitu database koperasi dan keanggotaan. Yang ini bisa diverifikasi dan sifatnya itu bisa tervalid gitu ya. Ini juga terintegrasi dengan ekosistem koperasi yang modern, dan beberapa informasi yang saat ini ditampilkan di dashboard CDC antara lain data koperasi, kemudian data anggota. Data koperasi juga berbagai macam, bisa kita lihat terdiri dari nama koperasi, alamat koperasi, biotek, pengurus, pengawas, badan hukum dan kesehatan koperasi. Kemudian data anggota juga mulai dari NIK, nama anggota, data dukcapil, alamat KTP, alamat domisili, foto, jenis kelamin, email, nomor HP, dan juga keanggotaan kapan bergabungnya, ini bisa kita lihat. Dan terakhir adalah slik koperasinya. Jadi kita bisa melihat simpanan wajib lancar atau tidak lancar dalam 1 tahun periode, kemudian status NPL-nya dalam pinjaman 3 bulan terakhir, dan juga layanan credit score. Untuk credit score sendiri, kami akan melakukan kerjasama. Jadi sekarang ini memang masih proses pengembangan. Kita akan melakukan kerjasama, salah satunya dengan ID Score. ID Score adalah salah satu penyedia layanan credit scoring sama seperti Slik OJK. Di sini jadi jika ingin melihat credit scoring yang ada di koperasi, tidak perlu lagi melihat ke Slik OJK, jadi bisa langsung melihat ke platform CDC yang kami miliki. Ini nanti di akhir sesi mungkin juga akan saya tampilkan sedikit demo untuk melihat keanggotaan koperasi ya. Jadi nama kita bisa mencari namanya ataupun berdasarkan NIK. Kurang lebih seperti itu. Kemudian bagaimana sistem kerjanya. Jadi di ADS ini sebenarnya kita posisinya ada di tengah-tengah, di netral. Jadi tidak hanya untuk
pengguna Sakti saja, namun juga untuk penyedia operasi digital lainnya, itu selama kita telah menjalin kesepakatan kerjasama dengan penyedia tersebut, maka koperasi yang terhubung dengan penyedia tersebut bisa saling berbagi data dan juga melakukan pertukaran data. Di sini ADES hanya menyediakan dan mengatur akses ke platform CDC-nya. Jadi database-nya ada di masing-masing dan kita hanya menyediakan koneksinya berupa dashboard CDC. Kemudian juga ini juga memungkinkan untuk kolaborasi melalui kerjasama dengan asosiasi. Dalam hal ini contohnya ANKI, misalkan kita hanya menjalin kerjasama dengan ANKI, maka hanya member asosiasi itu yang dapat mengakses dashboard. Kemudian juga untuk menjamin validitas atau akurasi data, maka kita bisa memberikan kerjasama bahwa setiap operasi akan melaporkan atau mengupdate data rutinnya setiap bulan sebagai bahan untuk verifikasi atau validasi data. Dan itu ini juga bisa menjembatani, kami bisa menjembatani kebutuhan dengan berbagai macam industri pihak ketiga, misalkan fintech yang ingin menyediakan layanannya, dan kami dari CDC akan menyediakan data yang bisa kita berikan. Tentunya ini sifatnya private dan secure dengan mengikuti standar dari regulasi. Terakhir sih saya sedikit menyinggung tentang keamanan di infrastruktur kami. Jadi sebelum pihak ketiga ataupun koperasi mengakses, maka ini akan dijembatani dulu oleh layer keamanan. Kemudian di sini menggunakan API gateway, jadi tidak terhubung langsung ke data, tapi melalui API gateway. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin saya akan coba share mengenai demo untuk aplikasinya ya. Sebentar. Ya. Ya, sudah terlihat ya. Di sini alamat websitenya saat ini realnya adalah cdcmycoop.id. Kemudian coba saya login. Ya, di tampilan utama ini saat ini yang telah data yang telah tersync oleh database CDC ini total ada 189 dengan jumlah total anggota 803.981 anggota. Terlihat list koperasi dan statusnya itu datanya berarti aktif atau ada yang tidak aktif, mungkin ini perlu dising ulang. Totalnya ada kurang lebih ada 803. Di sini kita juga menyediakan untuk merefresh data ya. Jadi kalau ada data yang baru maka akan terupdate secara otomatis. Untuk melihat keanggotaan kita bisa melihat melalui tombol ini. Misalkan saya pinjam nama Mas Indra kali ya. Saya coba search berdasarkan nama atau NIK. Ini masih dalam proses pencarian, jadi nanti apa saja operasi atau anggota yang terdaftar dengan nama Indra Lesmana akan ditampilkan. Contohnya ini ada 19 data, jadi mengetahui Pak Indra Lesmana terdaftar di mana, itu bisa kita lihat nama koperasinya, contohnya di sini, di tab Digital Code, kemudian alamatnya di mana, nomor anggota, NIK, kapan keanggotaannya bergabung, jenis kelamin, email, nomor HP, alamat, dan lain sebagainya. Mungkin ada juga nama yang terfilternya oleh Indra Lesmana, jadi terlihat. Jadi kita bisa lihat ada beberapa operasi yang terdaftar oleh Mas Indra Lesmana. Kedepannya nanti dengan adanya kerjasama dengan ID Score dan pengembangannya, jika data ini memang sudah semakin banyak yang terkumpul dan terkonsolidasi, maka ini akan kita kembangkan untuk pelayanan credit scoring yang tadi saya singgung. Mungkin di sini nanti akan ada tampilannya langsung berapa credit score untuk anggota itu gitu. Oke, kalau saya balik lagi ya. Sebentar. Mungkin
tadi sudah saya singgung. Kurang lebihnya itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya mau sedikit mengulang bahwa dengan menggunakan infrastruktur cloud ini, maka kita bisa saling menggunakan sarana pusat data koperasi ini untuk pertukaran ataupun analisis data sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing koperasi. Gunanya apa? Untuk meningkatkan produktivitas, untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis, dan juga sebagai sarana analisis data yang tadi sudah saya singgung tentang credit scoring. Mungkin sekian dari saya, waktu yang sudah membatasi. Kurang lebih mohon maaf atas kekurangannya. Mungkin di akhir sesi ketiga nanti kita coba diskusi jika ada yang ingin ditanyakan. Saya kembalikan ke Mas Bas. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Pak Akbar yang sudah menyampaikan materi tentang infrastruktur data center yang mengelola semua data yang ada di Saktiling. Baik, saya yakin Bapak Ibu sudah banyak pertanyaan, mudah-mudahan banyak pertanyaan. Ditahan dulu karena kita akan mendengarkan dulu pemateri kita yang ketiga. Ini adalah Pak Rizky Utama Pramudia akan menyampaikan materi tentang integrasi Saktiling dan Doku untuk sistem pembayaran KRIS. 20 menit Pak Rizky, dipersilahkan. Ya, terima kasih Mas Bastian. Saya izin share screen ya. Silakan Pak. Ya, sudah terlihat ya. Terlihat Pak, lanjutkan Pak. Oke, saya mulai ya. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di acara seminar berkaitan dengan hak Kopnas ini. Sebelumnya perkenalkan ya, saya Rizky Utama Pramudia. Saya sekarang mewakili dari tim development PTSKK. Nah, tadi saya ini dapat membicara yang sesi terakhir ya, mungkin agak sedikit teknis nih karena berhubungan dengan karena saya di development, berarti kalau saya presentasi berarti hubungan dengan adanya fitur baru ini di Saktiling. Nah, ini Saktiling mungkin sebagian Bapak Ibu rekan-rekan sudah pada tahu ya Saktiling itu apa. Saya coba jelaskan singkat. Saktiling ini kan merupakan aplikasi penunjang sistem perkoperasian yang dapat digunakan oleh seluruh anggota koperasi yang menggunakan sistem Saktiling Core Banking. Saktiling ini dikembangkan dan didukung oleh komunitas sehingga untuk update fitur segala macam kita juga dapat masukan dari komunitas yang lain serta pengembangannya. Jadi inti utamanya dari Saktiling ini sebenarnya kan mempermudah anggota untuk mendapatkan informasi mengenai saldo, terus bisa melakukan transaksi dengan saldo yang ada di koperasi atau simpanan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau yang belum pernah coba dan ingin coba menggunakan aplikasi Saktiling ini, bisa langsung di-download di Google Play atau di App Store ya. Tinggal cari aja Saktiling, nanti silakan lakukan proses seperti registrasi dan lain-lainnya. Nah, ini sedikit resume fitur Saktiling bisa apa aja sih? Yang pertama tuh berbagi kemanapun dan kapanpun. Jadi dari saldo anggota yang ada di koperasi, baik sebenarnya saldo pinjaman, maksudnya simpanan, itu bisa dilakukan untuk berbagi ke sesama anggota di koperasi dan maupun ke bank. Terus bisa juga dari Saktiling ini bisa juga kita menggunakan saldo simpanan kita untuk melakukan pembelian dan pembayaran tagihan, pulsa, dan lain-lain. Di sini juga kita bisa top up e-wallet, yang diantaranya itu bisa ke OVO, GoPay, Dana. Dan yang terakhir kita juga ada dukungan QR ya. Saktiling ini dapat menggenerate QR dengan bekerja sama dengan Bank Nobu ya. Jadi
generate QR, di-scan oleh aplikasi yang lain untuk melakukan top-up rekening ponsel atau saldo Saktiling. Nah, ini yang saya singgung sebelumnya atau berdasarkan topik yang disebutkan oleh moderator juga tadi, yang hari ini tuh yaitu Saktiling integrasi dengan Doku. Apa sih sebenarnya kenapa Saktiling juga harus terintegrasi atau bekerjasama dengan Doku? Jadi Doku ini cara singkat aja saya jelaskan, jadi provider sistem pembayaran di Indonesia yang saya tahu itu salah satu yang pertama di Indonesia yang sudah memiliki izin dari OJK dan Bank Indonesia. Nah, ketika kita bekerjasama dengan Doku, Saktiling itu mau apa sih sebenarnya? Tujuan utamanya Saktiling berintegrasi dengan Doku itu untuk agar Saktiling dapat melakukan sistem pembayaran QRIS di QRIS di merchant di Indonesia, dan infonya juga sekarang kita juga bisa melakukan pembayarannya di Thailand. Jadi apa aja sih fitur di Saktiling X Doku ini selain integrasi? Yang pertama tuh kita dapat meregistrasi akun Saktiling kita menjadi akun Doku. Jadi ini pintu utamanya itu di dalam Saktiling kalau ingin menggunakan fitur yang Doku, anggota harus registrasi atau daftar ke akun Doku melalui aplikasi Saktiling. Nah, yang kedua nih link account. Maksudnya gimana sih link account? Jadi karena Doku ini udah lama ya, berarti ada kemungkinan kan anggota atau di yang lain itu sudah punya nih akun Doku. Nah, kalau yang sudah punya akun Doku dan nggak mau registrasi ulang, jadi harus ada 2 akun, ya kita bisa melakukan link akun. Jadi akun Doku yang sudah existing bisa dikoneksikan dengan akun Saktiling anggota. Nah, yang kedua itu kita dapat top up saldo Doku, yaitu maksudnya gimana sih? Maksudnya ini top up itu kita memindahkan, kalau di Saktiling ya mungkin ada namanya rekening ponsel ya, atau simpanan. Yang anggota itu kita dapat memindahkan rekening ponsel menjadi saldonya Doku. Jadi kalau misalnya kita seperti di Tokopedia atau di Shopee gitu ya, kita kan bisa mereka kan bisa top up ke Shopee Pay atau kalau Tokopedia ke OVO atau ke GoPay-nya gitu. Nah, yang terakhir ya fitur utamanya itu transaksi pembayaran QRIS. Jadi setelah kita top up atau memindahkan rekening ponsel ke saldo Doku, kita dapat melakukan transaksi pembayaran QRIS di dalam Saktiling. Nah, ini prosesnya registrasi. Jadi ketika buka aplikasi di sini nanti ada satu section di halaman registrasi. Dan di halaman itu registrasi kita bisa milih mau register atau kita mau link account gitu. Ini stepnya kalau kita mau registrasi, nama dan nomor HP-nya pun sudah langsung ya terkoneksi dengan akun atau nama dan nomor HP-nya anggota Saktiling ya. Jadi tidak bisa diganti. Untuk email sendiri, nah ini untuk email kita bisa ganti, bisa pakai yang sudah terdaftar di Saktiling atau email yang lain. Tinggal klik kirim, selesai, nanti langsung muncul kalau sukses muncul tampilan seperti ini. Jadi di sini ada informasi nama, saldo Dokunya berapa. Di sini ada 2 menu utama, top up yang saya sebut sebelumnya. Top up dari rekening ponsel maksudnya membedakan saldo dari rekening ponsel anggota ke saldo Doku. Yang menu kedua ini pembayaran QRIS. Di sini ada riwayat transaksinya juga. Kita bisa lihat di Doku itu kita udah riwayat anggota atau user Dokunya sudah apain aja gitu, transaksi atau top up atau bayar apa gitu, bisa dilihat di riwayat transaksi ini. Nah, ini yang saya jelaskan, ini penjelasan, ini detail yang tadi saya sebutkan, top up dari rekening ponsel. Terus yang kedua, fitur utamanya itu bayar QRIS atau melakukan sistem bayaran QRIS gitu. Nah, mungkin itu ya sedikit penjelasan singkat tentang fitur barunya Saktiling, yaitu integrasi dengan Doku. Mungkin saya sedikit ini aja kali ya, kita demoin aja kayak gimana sih kalau di dalam penggunaannya di Saktiling itu.
seperti apa dengan doku ya. Oke. Nah, ini kalau dikasih sekarang kasus sekarang ini sekarang sudah ada muncul nama saya ya, Rizky dengan saldo dokunya 100.000. Nah, ini karena kebetulan saya udah melakukan daftar ya dan daftar sih sebenarnya registrasi udah anggota Saktiling saya, Rizky udah registrasi menjadi anggota atau usernya doku. Kalau kita klik, nah ini halaman. Di sini ada informasi saldo dokunya, terus kapan kita udah mulai terhubung dengan doku. Di sini juga ada riwayat transaksi terakhir. Kalau kita top up itu ada info menerima transfer tunai kepada wallet doku. Nah, sekarang kita simulasiin kalau mau mindahin saldo di rekening ponsel kita ke saldo doku ya. Nah, di sini juga di atas tuh ada informasi saldo rekening ponsel kita saat ini. Kita bisa coba mau top up ya ke doku misalnya 20.000. Nah, di sini nanti ada konfirmasinya, nominal top up 20, adminnya berapa atau segini. Kalau kita klik kirim, kita diminta untuk memasukkan PIN Saktilingnya untuk menambah keamanan ya bertransaksi. Kita klik proses. Nah, ini langsung terlihat ya, sukses, statusnya pending, kita bisa lihat ke beranda. Nah, di sini berarti kalau saya tadi 100.000 tadi top up 20 dari rekening ponsel berarti nambah ya di 120.000. Di sini juga ada riwayatnya ya, transaksi terakhirnya itu doku wallet saya itu dapat transfer sebesar 20.000. Nah, di email pun juga dapat nih infonya, email yang terdaftar tadi, kita juga dapat info dari dokunya kalau ada top up sebesar 20.000 dari Saktiling. Nah, sekarang di sini di mutasi juga, mutasi simpanan rekening ponsel juga terlihat ya transaksinya. Nah, ini ada yang terakhir saya memindahkan uang sebesar 20.000 ke doku dan biaya adminnya 1.000. Nah, sekarang kita coba QRIS ya. Coba kita transaksi pembayaran QRIS itu. Misalnya kita ke merchant. Nah, kita coba scan ya. Ini. Nah, nanti langsung ke detect nama merchantnya siapa, nama shop. Kita bisa menentukan nominal berapa. Nah, info aja nih untuk QRIS ini, dia ada 2 jenis nih. Jadi kita nge-scan QRIS itu juga harus kita cek ulang ya. Misalnya kita scan ini tadi kan tulisannya di image itu misalnya Ramashop, kita harus lihat penerimanya benar nggak namanya Ramashop. Yang kedua, nominalnya tuh ada 2 macam nih QRIS ini. Ada yang QRIS-nya emang sudah di set nominalnya berapa, ada yang kita harus isi kayak misalnya di beberapa merchant gitu. Kalau kita melakukan di restore atau segala macam, kita membayar pakai QRIS, biasanya kita harus ngisi nominalnya, nggak di set. Tapi kalau kita kayak ke Indomaret atau ke Alfa, ke retail gitu, mereka yang bekerja sama dengan bank itu mereka udah kalau melakukan pembayaran di kasir, mereka nominalnya tuh udah di set sama mereka, jadi kita nggak bisa ngisi nominalnya. Coba kita melakukan pembayaran misalnya 50.000, kirim. Nah, itu kita juga diminta masukkan PIN Saktilingnya lagi ya. Maksudnya salah. Nah, ini berhasil. Berarti pembayaran sistem berhasil dan ini uangnya juga langsung diterima sama merchant yang bersangkutan.
Kita ke beranda lagi, saldo dokunya berkurang ya, dari 120 kita transaksi ke 50.000 jadi 170.000. Ini juga ada lihat mutasinya nih, pembayaran online pada merchant tadi lama. Nah, sekarang saya mau coba nih, misalnya Saktiling kan bisa generate QRIS ya. Saya coba generate QRIS dari Saktiling yang satunya. Ya, lupa saya generate dulu. Misal saya coba generate QRIS di Saktiling sebesar 25.000. QRIS. Nah, ini yang kalau dari Saktilingnya harusnya nominalnya di set ya, kita nggak bisa ngeset nominalnya. Nah, kayak gini udah langsung masuk ya 25.000 kan. Ini saya ngeset di Saktilingnya di set QRIS Saktiling, QR Sakti itu bisa 25.000. Jadi nominalnya ini nggak bisa diedit, udah langsung tahu nominal berapa, kita langsung tinggal konfirmasi aja apa benar seperti itu nominalnya sesuai atau tidak. Kalau udah sesuai kita langsung masukkan PIN aja sih untuk melakukan proses pembayaran. Nah, ini berhasil. Berarti nanti di Saktiling juga harusnya sudah masuk ya sebesar 25.000 ke rekening ponsel yang dituju. Nah, ini dari 70.000, transaksi lagi 25.000, saldo dokumen tinggal 45.000. Kalau lihat historinya juga harusnya sudah membayar online, ada merchant auto. Nah, ya mungkin itu ya penjelasan agak singkat ya tentang pembayaran QRIS di Saktiling dengan bekerjasama. Mungkin dari saya cukup sekian. Kalau nanti ada pertanyaan mungkin bisa ditanya di akhir atau setelah ini langsung ya mungkin ditanyakan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila dalam penjelasan ada yang kurang kata. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky sudah menjelaskan bagaimana integrasi Saktiling dengan Roku yang dimana kita sudah bisa membayar via QRIS. Baik, kita masuk ke sesi pertanyaan. Kita sudah mendengarkan pemaparan materi dari Pak Boy Rizky, dari Pak Akbar, dan juga dari Pak Rizky. Kita akan membuka sesi 1, pertanyaan langsung. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Open kamera. Silahkan Bapak Ibu. Adakah ingin bertanya? Silakan tentang emas, tentang tadi infrastruktur, tadi terus silakan Pak dari K3 Jabar. Pak dengan Bapak siapa? Pak Riwayat. Selanjutkan Pak. Menarik sekali ya. Tadi dari paparan pertama dan sampai akhir ini mungkin yang tadi saya paham Pak. Kira-kira memungkinkan ya kalau kita itu koperasi kami itu bisa jual investasi apa isinya mana suka atau apalah gitu namanya lah gitu. Jadi nanti setiap kali kita tawarkan ke anggota itu nanti nilai jualnya itu langsung
masuk dalam apa pembelian investasi emas gitu loh. Gitu. Dan mungkin yang jadi pertanyaan, mekanisme untuk penjualan buat kami seperti apa ya gitu. Karena biar menarik juga ke anggota gitu. Jadi di anggota tidak hanya simpan mana suka saja, tapi termasuk mungkin investasi pembelian emas gitu Pak. Gitu. Jadi biar itu kayak olah semacam automatically lock gitu ya. Jadi dana ada di mana ya? Di Sakti kalau kayak gitu tuh mungkin itu yang pertanyaan yang pertama. Terus yang buat yang terakhir nih Pak Rizky, kita ingin segera sekali untuk mengimplementasikan, sudah mulai kita jual lah gitu ke anggota agar anggota itu tahu manfaat dengan Sakti ini gitu, terutama untuk kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendasar ya gitu, terutama untuk pengisian pulsa dan juga mungkin pembelian kebutuhan lain yang ada di menu Sakti, dan juga terutama yang kenceng nih Pak Adi, ini Pak Sebastian, e-tol nih. E-tol kan kebetulan kan buat kami anggota kan ada biaya e-tol nih gitu. Kalau mau semuanya di cover sama Sakti, wah sangat luar biasa gitu. Ini peluang juga untuk kita kembangkan itu, untuk top up e-tolnya mungkin nggak tahu lewat Tokopedia atau itu OVO atau apa gitu. Mungkin di Sakti saya belum tahu ini, nanti mohon penjelasan juga. Mungkin 2 poin aja Pak Sebastian itu. Kalau untuk data saya pikir di cloud saya pikir udah safe lah gitu. Cuman mungkin di security datanya seperti apa itu mungkin perlu di headline juga nanti buat pemateri yang kedua. Terima kasih Pak Sebastian. Salam sehat untuk semua, sukses buat koperasi teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Wayat. Mohon maaf kalau saya salah sebut dari K3 Jabar. Baik, tadi ada 2 pertanyaan, bagaimana koneksi koperasi dengan koperasi primer lain dengan ABS tentang investasi emas. Lalu kedua tentang fasilitas e-tol, kartu tol itu bisa difasilitasi oleh Saktiling. Silakan kepada Pak Firizky dan Pak Rizky untuk menjawabnya. Yang ketiga itu yang security data Pak, mungkin di underline aja gitu untuk keamanan data gitu. Oh siap, nanti bisa Pak Akbar menjawabnya. Baik, terima kasih Pak Bastian. Pak Riwayat, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang baik. Kerjasama dengan KSP ini yang memang sedang kami bangun, Saktiling dan ABS. Jadi kalau bisa dilihat model bisnisnya adalah ketika member bergabung dengan Saktiling dan menjadi anggota ABS, otomatis memiliki fasilitas untuk jual, beli, tabung, titip, cicil, dan gadai. Nah, di sisi tabung, titip, dan gadai ini, fisiknya akan dititipkan ke KSP. Jadi memang kami akan bekerja sama dengan KSP, perbankan, multifinance, atau superlender. Jadi itu penting. Fisik emas ini yang kemudian dijaminkan sebagai kolateral untuk mendapatkan dana bagi para member. Transaksi semuanya dilakukan secara digital, tapi fisiknya kita serahkan ke KSP atau bank kustodian. Nah, ketika member ingin mengkonversi itu bisa langsung, kalau mereka tidak melakukan gadai atau cicilannya sudah selesai, pasti dikirimkan secara direct. Tuh, jadi kira-kira modelnya begitu. Untuk jenis hybrid kombinasi dari simpanan di KSP itu terserah dari komitmen antara member di KSP dengan KSP-nya.
Artinya investasi itu bisa langsung dikonversi, berapa komposisinya itu kita welcome aja, bisa dilaksanakan secara digital nanti, mungkin Saktiling yang akan membantu Mas Rizky bagaimana mekanismenya, karena semuanya dilakukan melalui aplikasi. Kira-kira begitu, dan mungkin juga bisa menjawab pertanyaan dari Mas siapa ya? Tadi yang di chatting bertanya mengenai fisik emasnya, tentu ada fisik emasnya juga. Jadi ini betul-betul diproduksi, betul-betul dicetak, dan hak untuk menerimanya bisa apabila jual beli pasti kita kirim, apabila digadaikan berarti dititipkan dulu di perbankan atau superlender atau KSP. Ini kira-kira begitu, semoga bisa menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Rizky dan Pak Akbar. Silakan menanggapi tadi pertanyaan tentang implementasi Saktiling di K3 Jabar dan seaman apa data center kita. Silakan. Pak Rizky dulu, silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Bastian. Halo, salam kenal Pak Riwayat. Mungkin nggak belum pernah ketemu ya sama saya. Aku pernah ketemu ya. Saya Rizky. Mengenai tadi ya implementasi Saktiling di Jabar ya. Riwayat untuk dengan gagasan dan semangat untuk mau mengimplementasikan Saktiling di K3 Jabar. Ini pertanyaannya tadi kan masalah biaya admin ya kalau nggak salah ya, kayak top up digital ya. Untuk sekarang memang karena emang Saktiling bentuknya layanan ya, jadi memang kita juga untuk yang produk digital itu bekerja sama dengan pihak ketiga ya. Jadi ya sementara emang kita setiap transaksi itu ada biaya adminnya ya, seperti itu karena ya emang dari aturan seperti itu. Ya mungkin ini juga sedikit masukan ya dari untuk kita ya ke Sakti yang nanti mungkin bisa disampaikan ke top manajemen ya kalau memang tidak, kalau bisa ya memang tidak ada biaya admin jadi lebih oke gitu Pak ya. Jadi udah harganya kan termasuk murah kayak pembelian pulsa segala macam Sakti tambah nggak ada biaya admin lagi jadi lebih murah lagi itu Pak ya. Jadi ya mungkin jadi masukan ke top manajemen bagaimana itu mungkin jadi salah satu bentuk promo ya koperasi-koperasi baru atau yang ingin mengimplementasi Saktiling, mungkin salah satu problemnya nanti kita bisa usulkan atau ke top manajemen kalau dengan nggak adanya biaya admin itu menjadi hal yang menarik ya untuk para pengguna Saktiling. Satu platform ya. Ya, Pak. Nah untuk yang tadi yang masalah e-tol kita di Saktiling sudah bisa Pak melakukan top up e-tol. Ya itu tapi cuma 2 produk ya yang baru 2 yang hanya bisa yaitu Brizi-nya dari BRI dan e-tolnya e-money-nya Mandiri. E-tolnya Mandiri. Nah, kekurangan di Saktiling itu kita hanya baru bisa melakukan pengisian terhadap 2 kartu tadi ya Brizi dengan e-tol. Tapi kita belum di Saktiling belum dapat Brizi sama atau Mandiri kerjasama Brizi dari BRI sama e-tolnya Mandiri Pak. Jadi kalau kita lihat di Saktilingnya di produk digital itu ada kalau ya e-money ya money Mandiri ya e-tol ya e-money flash sama di Tapcash itu nggak bisa. Nah 2 tadi itu kita bisa hanya melakukan top up, request top up bayar dari Saktiling, tapi kita belum bisa melakukan update saldonya. Jadi untuk update saldonya kita harus melalui aplikasi lain seperti Tokopedia atau mobile banking ya, karena kita belum dapat izin atau kerjasama untuk melakukan update saldo e-money secara mandiri di Saktiling gitu Pak. Yang mungkin depannya kalau sudah bisa ya itu lebih bagus lagi, jadi nggak perlu pakai 2 aplikasi gitu Pak. Untuk sekarang kita emang belum dapat izin atau belum bisa untuk melakukan hal tersebut Pak. Mungkin seperti itu Pak Riwayat. Ya, soalnya gini Pak Riki, sekarang pengisian itu kan ke layanan di Indomaret atau apa gitu ya. Mereka kan sudah pakai e-banking gitu ya. Kalau umpama e-bankingnya mereka nggak ada kan kita
keluarin pakai sakti, ini kan peluang untuk menarik. Iya, menarik pengguna Sakti-Link Pak ya. Iya gitu, daripada mereka ini udah aja pakai sakti aja gitu. Karena terus terang anggota kami itu ada biaya untuk perjalanan itu untuk biaya etol sangat sudah ada ininya channelingnya gitu. Jadi kan iya. ini saya pikir peluang gitu untuk kita kembangkan gitu. Ya, yang saya bilang juga kita sudah bisa ya melakukan melalui e-money atau e-tolnya Mandiri dan bridging-nya BRI, cuman ya yang kita hanya bisa melakukan pengisian tapi tidak bisa mengupdate saldonya. Untuk mengupdate saldonya harus via Tokopedia atau aplikasi mobile banking lainnya. Tapi untuk melakukan pembelian saldonya bisa melalui Sakti-Link Pak, sudah ada pilihannya e-money, bridging, itu sih Pak. Jadi berarti kalau BCA Sakti sama Tokopedia gitu ya ininya ya? Enggak sih, itu hanya Tokopedia jadi tools atau aplikasi lain untuk melakukan update saldo, karena Tokopedia sudah punya izin untuk mengupdate saldo kartu NFC-nya itu Pak. Kalau kita belum dapat izin atau tidak punya izin untuk melakukan update saldo ya, kita hanya boleh melakukan pengisian saldo tapi tidak boleh mengupdate saldo ke kartunya gitu. Kalau Tokopedia sudah bisa dua-duanya. Aman kan, penting kita bisa ya ngisi. Aman sih, bisa transaksi dari Sakti-Link, nanti ngupdate-nya di Tokopedia atau di mobile banking, hanya untuk ngupdate saldonya aja Pak, nggak perlu ngisi lagi karena ngisinya udah di Sakti-Link. Kan bisa pakai handphone juga bisa. Iya bisa Pak. Iya. Makasih Mas Rizky, mudah-mudahan sukses ya. Ya, makasih banyak Pak Iwas, sama-sama sukses juga untuk K3 Jabar. Salam buat rekan-rekan di sana. Saya juga ada sekalian aja Mas Bas ya, tadi pertanyaan juga nih. Oh ya, lanjut. Kayaknya terkait top up feeling ya, bentar. Bisa saya cari sekalian. Agung Triani dari KSP Kawan Abadi dari KSP Kawan Abadi. Ya, salam kenal. Saya Rizky. Nah, di Sakti-Link sekarang untuk top up ke saldo Sakti-Link atau rekening ponsel itu ada dua cara ya utamanya ya. Pertama itu melalui kalau kita masuk ke, saya tampilin aja kali ya, share screen aplikasinya lagi. Kalau biar izin ya Mas Bas, nanti silakan. Nah, terlihat ya. Nah, sekarang di Sakti-Link itu kalau kita mau melakukan top up saldo ini tuh bisa melalui menu store ini. Menu store. Nah, di sini nanti ada pilihan nih, kita mau store-nya virtual account BRI atau yang bersama. Kalau kita sudah punya dua bank di atas tadi, BNI atau BRI, tinggal klik salah satu. Nanti kita bisa milih nominal setorannya berapa, terus proses. Ini karena fase development ya, tanggal saya tutup, nanti keluar tuh pilihannya VA-nya berapa segala macam. Nanti tinggal datang ke ATM atau via mobile banking untuk melakukan pembayaran ke akun VA yang sudah digenerate tadi. Cara kedua ya, yang melakukan request Sakti ini, kita bisa melakukan generate request. Misalnya kita mau top up 50.000, ketik aja 50.000, nanti generate request bisa keluar, bisa di scan oleh aplikasi bank lain seperti BCA atau melalui OVO juga bisa. Nanti kalau sukses langsung masuk saldonya ke rekening ponsel Sakti-Link. Itu sih cara utama untuk melakukan update atau top up ke saldo Sakti-Link, seperti itu. Nah, terakhir nih satu lagi, tadi ada pertanyaan juga Mas, boleh sekalian ya? Silakan Mas, dari tentang Sri masalah Hastuti. biologis kayaknya dari Ibu Sri Hastuti ya. Halo, salam kenal Ibu Sri. Untuk case tadi masalah potongan itu ya, berarti ini dari sisi merchant ya. Kalau dari sisi kocak, tahu saya sih itu kan aturan pemerintahnya kan kita dikenakan 0,7% ya, tapi ada kemungkinan 0, saya juga nggak hafal ya. Misalnya saya bayar gitu, kalau dari sisi Sakti-Linknya sih dari 20-nya kita
bayar ke merchant 100.000, ya kita tetap 100.000, nggak ada biaya lagi gitu dipotongnya. Saldo dokunya 100.000, tapi dari sisi merchantnya itu kayaknya ada perilaku dari pemerintah, dari Bank Indonesia itu sekitar 0,7% ya potongannya. Jadi misalnya kita masuk 100.000, 0,7% itu 70 perak ya. Jadi kita masuknya 70 rupiah. Berarti kita dapatnya cuma 99.030 rupiah gitu. 99.930 rupiah sekitar gitu. Tapi ada aturan juga memang kalau kita berlaku seperti UMKM itu masih nol ya, nggak ada potongan. Nah, tapi saya nggak update sih masalah regulasinya seperti apa sekarang. Yang saya tahu terkait merchant itu yang menerbitkan QRIS itu 0,7%, dan untuk UMKM itu free, harusnya yang 0% tanpa potongan. Ya, mungkin itu sih penjelasan dari saya, Pak Gusri. Mudah-mudahan ya terjawab ya pertanyaannya. Terima kasih, Mas Bas. Saya kembalikan ke Mas Bas. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih Pak Rizky. Terakhir ada pertanyaan dari Pak siapa tadi, Pak Riwayat, tentang keamanan data kita di data center. Pak Akbar, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Riwayat. Pertanyaannya terkait bagaimana security di infrastruktur yang kami kelola gitu ya. Mungkin sebagai upaya kami untuk menjamin keamanan data itu telah PT SKK maksudnya kami di divisi infrastruktur waktu masih di PT SKK itu telah menerapkan standar-standar keamanan yang berlaku sesuai dengan standar internasional Pak, melalui ISO 27001 SMKI 2013, dan itu saat ini telah berjalan review assessment yang tahun ketiga atau kedua gitu kalau tidak salah. Jadi selain dari upaya infrastruktur yang kami kelola, mulai dari komponen firewall-nya kalau dari sisi teknisnya ya, kemudian dari penggunaan yang teknis seperti operating system-nya, itu kami sudah mengacu kepada benchmark keamanan yang ada di industri IT. Tapi kalau dari standar ataupun prosedur keamanan informasi, itu PT SKK telah menerapkan standar ISO 27001, itu gunanya untuk menjamin sistem keamanan informasi yang ada di aplikasi Sakti khususnya, dan juga infrastruktur SKK yang saat ini PT ADS kelola. Jadi Bapak Ibu mungkin mewakili Pak Riwayat tidak perlu khawatir dengan cloud yang disimpan oleh kita, karena kita akan menjamin bahwa keamanan data ini sesuai dengan standar regulasi dan juga perkembangan teknologi. Tentu kita sering update secara berkala gitu ya, maintenance-nya maupun perawatannya. Mungkin saya bisa menyampaikan itu, tidak bisa dikupas di sini karena butuh waktu yang agak panjang, kira-kira seperti itu Pak Riwayat. Terima kasih. Terima kasih Pak Akbar. Kekhawatiran anggota jadi semakin percaya diri untuk Sakti. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Berti. Baik, terima kasih. Baik, ada satu lagi yang mungkin perlu ditanggapi oleh Pak Firizki atau tim dari ABS, itu tentang detail kontak koperasi, itu kira-kira menghubungi kemana, dan juga beliau Pak Dwi Arisandi pengen tahu gimana cara menjadi keanggotaan koperasi. Silahkan Pak Firizki atau tim dari ABS untuk menanggapi. Terima kasih, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Jarod, Ketua dari Koperasi Agra Buara Swasembada. Perihal keanggotaan yang terkait dengan tabungan emas, begitu seseorang senilai minimum Rp10.000, dia sudah otomatis tercatat menjadi anggota koperasi ABS. Dengan nanti bagian dari simpanan wajibnya akan terpotong untuk memenuhi jumlah yaitu Rp20.000, dan simpanan wajib per bulannya hanya Rp10.000.
Jadi catatannya adalah mudah saat saldonya mencapai senilai ekuivalen 1 juta rupiah, dia bisa mencetak fisik tabungannya menjadi fisik emas murni, logam mulia 24 karat. Begitu. Jadi selama masih mencapai saldo baru 500.000, 600.000, dia akan tercatat di tabungan emas digital dalam aplikasi Saktiling. Demikian informasinya. Baik, terima kasih Pak Jarod dari Koperasi ABS. Begitu jawabannya. Ingin detail silahkan kontak langsung kepada Koperasi ABS. Satu lagi, kalau masih ada yang perlu ditanyakan atau yang ingin bertanya secara langsung. Satu lagi. Kalau nggak ada, saya tutup, kita foto-foto. Adakah yang ingin bertanya? Silahkan. Raise hand atau langsung open mic saja. Oh, tadi apa ya? Makanya gue mau nyatet nih. Iya, Ibu Susanti. Silakan. Tadi lupa. Pak, saya mau bertanya. Yes. Untuk mengikuti Saktiling itu, apakah ada prosedur sebagai koperasi untuk pemula memakai Saktiling ini? Ada standar tertentu untuk menjadi beranggota di Saktiling, Pak? Maaf, saya baru gabung, jadi saya tadi belum ikut dari awal. Oke. Sepertinya pertanyaan ini masih ada lagi. Baik. Dari Bu Sri Susanti, silahkan ditanggapi dulu Pak Rizky. Silahkan Pak. Selamat siang Bu Susanti. Ya, terima kasih Pak. Tadi Ibu bertanya ya mengenai gimana sih menjadi anggota di Saktiling ya. Iya. Jadi prosedurnya itu di Saktiling sebenarnya kan dia satu sistem yang di dalamnya itu sebagai wadah atau sistem anggotaan yang dipakai oleh koperasi-koperasi yang sudah tergabung dengan sistem Sakti. Jadi kalau Ibu emang mau mencoba menggunakan Saktiling, bisa langsung download aja di Google Store, di Play Store atau di App Store-nya Apple ya. Nanti di situ ada menu registrasi, Ibu tinggal masukin, bisa milih. Jadi di situ nanti keluar pilihan koperasi Ibu mau jadi anggota. Jadi harus jadi anggota dulu di koperasi mana. Jadi nanti Ibu pilih mau jadi anggota di koperasi mana. Tapi untuk mau coba, Ibu bisa coba jadi anggota di KMP Sakti. Situ nanti ada pilihannya KMP Sakti, Koperasi Multi Pihak Sakti yang dikelola langsung oleh PT. Di situ kalau ingin coba menggunakan Saktiling seperti apa, nanti tinggal pilih koperasinya apa, terus verifikasi nomor HP, masukin data segala macam kayak foto KTP, foto selfie, itu kebutuhan di QRC ya, verifikasi data apakah atau tidak. Nanti statusnya akan direview, nanti Ibu akan dapat email bahwa status registrasi keanggotaan Ibu akan konfirmasi secepatnya. Ketika setelah dikonfirmasi sudah selesai, Ibu akan dapat email untuk login dengan password sandi yang diberikan di email gitu. Sudah bisa login ya, dengan kata lain Ibu sudah menjadi anggota Saktiling di koperasi yang sudah Ibu pilih sebelumnya, seperti itu Ibu. Ya. Nah mungkin di chat juga ada image ya, step-step bagaimana cara menjadi anggota Saktiling. Ibu bisa lihat juga kalau masih ada pertanyaan lebih lanjut, nanti dari Ibu bisa menghubungi tim support Saktiling, nanti Ibu bisa bertanya di situ bagaimana yang dan lain-lainnya. Mungkin sekian Bu dari saya, semoga menjawab ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih informasinya. Baik, terima kasih Bu Sri Susanti. Masih ada satu lagi, terakhir dari Pak Stefanus KSP IABC. Silahkan Pak Stefanus. Baik, terima kasih Pak Sebastian. Suara saya terdengar ya? Terdengar Pak, cukup jelas. Baik, terima kasih. Ini kesempatan yang baik. Memang KSP IAPC ini adalah IAPC, Ikatan Alumni Pendidikan Carolus Pak. Ini baru saja memang bergabung dengan Saktiling. Ini menarik sekali adanya investasi emas ini.
apakah bisa mendaftarkan langsung lembaganya, Pak? Jadi bukan perorangan atau anggota koperasinya, tetapi lembaganya yang membelikan emas di situ, menaruh sebesar dana yang memang kami investasikan ke dalam bentuk emas begitu. Itu saja Pak pertanyaannya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Silahkan ditanggapi Pak Firiski. Belum terdengar Pak Firiski, masih di mute. Baik. Mungkin bisa dibantu diulang Pak, maaf. Saya kurang paham, bentuknya emas begitu? Oh ya, maaf Pak, ya artinya lembaganya yang akan membelikan emas, ya ada dana yang kami investasikan dalam bentuk emas yang akan kami simpan di dalam kerjasama ini begitu. Apakah dimungkinkan itu? Bukan perorangan atau bukan anggota koperasi kami, tetapi lembaganya, koperasinya yang menyimpan sebagian dana di sana begitu Pak. Oh, apakah dimungkinkan? Baik, jadi yang dimaksud adalah sebetulnya begini, Pak, maaf, rencana kerjasamanya itu kami harapkan justru KSP ini membantu dengan menjadi kustodi safe deposit emas bagi para member. Tadinya Pak, gitu ya. Kemudian perputaran dananya itu dipakai untuk sebagai bagian dari gadai. Karena nilai emasnya insya Allah semakin lama tidak akan pernah turun, gitu, maka otomatis ketika suatu saat dilepas ke pasaran, maka tentu akan terjadi bagi hasil antara KSP dengan anggota. Kira-kira begitu Pak ya. Mungkin bisa difahami kalau ada pertanyaan. Nah, kalau KSP-nya justru ingin menyimpan dana tersebut dalam bentuk emas, tentu welcome saja Pak. Tapi yang jadi ironi adalah berarti emas itu dibeli oleh KSP, terus KSP sendiri menyimpan di KSP-nya. Kan sayang Pak, nggak produktif gitu. Kalau buat kami begitu. Tapi tidak masalah, kalau memang ternyata begitu, artinya berarti KSP men-treat emas ini sebagai buffer, sebagai safe haven bagi investasi. Hitung-hitungannya adalah bagian dari portofolio investasi KSP itu sendiri. Welcome saja. Gitu Pak. Baik, kira-kira begitu. Baik Pak. Terima kasih penjelasannya. Ya, baik. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Baik, yang lain ada lagi? Kalau tidak, ada mau teruskan atau bagaimana? Baik, sepertinya pertanyaannya sudah terjawab semua Pak. Termasuk tadi yang sudah ditanggapi oleh Pak Jarod. Baik. Siap. Oke. Siap. Terima kasih Pak. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan karena sudah ada 3 penanya dan juga tidak ada yang raise hand lagi. Saya kira sesi tanya jawab kita kali ini kita cukupkan. Kita lanjutkan ke sesi foto-foto. Silakan Bapak Ibu yang belum open cam, kita tampilkan wajah cantik, wajah ganteng kita. Baik, saya melihat yang belum. Oke, ada cukup banyak ternyata. Ada berapa lembar ini? Ada 5 lembar. Silahkan tim, kita dan ya. Kita langsung siap. Senyum Pak Ibu biar cantik, biar ganteng ya. Pertama, hitung mundur. Senyum. 3, 2, 1. Senyum. Halaman pertama, screenshot. Baik, untuk halaman kedua kita masuk kepada yes, Mas Arief masuk lagi. Kita masuk ke sesi door prize. Seperti yang saya janjikan di awal, akan ada 5 orang yang beruntung. Akan ada 5 pertanyaan. Rule-nya sederhana. Yang pertama adalah siapa cepat menjawab, dia akan mendapat. Yang kedua, apabila sudah menang di sesi sebelumnya, tidak boleh menjawab sesi
ini dan berikutnya. Baik. Ya, siapkan jari jempol di kolom chat. Saya akan mengumpulkan jawaban di kolom chat. Siapkan jempolnya di kolom chat. Pertanyaan pertama. Saya beri waktu nanti 5 detik untuk menjawab setelah saya selesai membacakan pertanyaannya. Nanti tim panitia juga akan menyertakan pertanyaannya di kolom chat. Siap ya? Oh, sudah apa nama anak perusahaan PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo? Saya hitung. Silakan dijawab. 5, 4, 3, 2, 1. Tutup. Stop. Saya tutup di sesi kuis pertama. Kita cek yang paling cepat adalah dan yang paling tepat adalah ADS. Oke, ADS betul, tapi kira-kira kita mintanya yang lengkap ya. Ada yang paling cepat menjawab adalah Awan Data Semesta. Mas Benny Mekarsai. Mana Mas Benny Mekarsai? Silahkan tunjukkan muka Anda. Ya, Mas Benny Mekarsai nanti dihubungi oleh panitia ya. Terima kasih atas partisipasi dan selamat Mas Benny atas kemenangan di kuis pertama. Kita lanjutkan ke kuis kedua. Kuis kedua. Siap ya, seperti tadi rule-nya nomor 2. Pertanyaannya saya akan memberikan waktu 5 detik. Setelah selesai membacakan pertanyaan, nanti saya akan tutup. Baik, pertanyaan yang kedua. Siapakah partner penyedia layanan pembayaran transaksi kris di Saktilink? 5, 4, 3, 2, 1. Tutup? Selesai? Iya, ada yang cepat sekali menjawabnya. Baik, KPDK. Silakan tampakkan mukanya dan berkomentar. Yang mana orangnya? Silakan. Halo Mas Bas. Halo. Oh, nah. Selamat tak berjumpa. Terima kasih. Selamat Mas. Selamat. Nanti kita dihubungi oleh tim. Baik, itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, kita masuk ke kuis yang pertanyaan yang ketiga ya, siap? Ini pertanyaan tentang gambar. Oke, silakan Bapak Ibu bersiap di kolom chat. Saya nanti akan berikan waktu 5 detik untuk menjawabnya. Setelah melihat gambar, kira-kira begini pertanyaannya. Pertanyaan nomor ketiga. Manakah logo ADS yang benar? 1 atau 2, dan ini gambarnya. 3, 4, 5, 6, 7. Oh, cukup. Sudah lebih dari 5 detik. Kita tutup. Siapakah yang menjawab dengan benar? Waduh, ada yang paling tepat itu. Saya melihat ada yang paling cepat dan tepat itu Deonois. Mas Deo, silahkan tampilkan wajah Anda dan juga berkomentar. Halo Mas Deo. Dari koperasi mana Mas? Belum nampak tadi koperasinya. Kopdit Bunga Tanjung. Kopdit Bunga Tanjung. Baik, Kopdit Bunga Tanjung, Mas Deo nanti dihubungi oleh tim, kira-kira nanti akan ditanyakan Saktilink nomornya. Oke, terima kasih. Selamat sekali lagi kepada Mas Deo. Terima kasih. Baik, kita melanjutkan ke pertanyaan yang keempat. Siap ya, pertanyaan yang keempat. Oke, pertanyaan yang keempat. Siap-siap ketik di kolom chat. Manakah logo PT SKK yang benar? A atau B? Siap, ini dia gambarnya. 5, 4,
3, 2, 1. Stop. Yes. Selesai. Nah, kira-kira pertanyaan yang tepat adalah yang A. Siapa nih yang menjawab paling cepat? Ada Espon Sihombing Sumut. Silahkan tampilkan videonya dan berkomentar, karena saya ingin bertanya sebentar. Halo? Pak atau Ibu ini? Espon Sihombing Sumut. Halo? Halo. Halo Pak Espon. Selamat Pak, sudah memenangkan kuis yang keempat. Dari koperasi mana Pak? Saya Koperasi Hidup Baru. Hidup Baru. Siap. Saya masih mau mendengar. Ini jaringan dapat saya dari orang Harapan Kita Belawan. Oh begitu, Harapan Kita Belawan ya. Siap. Nanti dihubungi Pak oleh tim bahwa mendapatkan hadiah yang keempat. Nanti dihubungi Pak ya. Terima kasih. Selamat Pak Espon. Kita berlanjut ke pertanyaan yang kelima. Bersiap. Siap-siap ngetik di kolom chat. Ini pertanyaan yang mungkin paling sulit karena yang terakhir. Manakah logo Doku yang benar? X atau Y? Ini dia gambarnya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai? Tutup? Iya. Ini pertanyaan yang paling sulit karena warnanya sama-sama merah. Hanya saja beda kecerahan ya. Baik, kita lihat. Ya, kepada Koperta Langgeng Mulyo, jawaban yang paling tepat. Silahkan dari Koperta Langgeng Mulyo, siapa namanya? Tampilkan videonya. Halo? Koperta Langgeng Mulyo. Oh, belum bisa on cam, baiklah. Tidak ada kamera. Oke, nggak apa-apa. Oke, berarti selamat sekali lagi. Ketik namanya siapa? Diah Nur Utami. Baik, nanti akan dihubungi oleh tim. Bu Diah, selamat sekali lagi kepada 5 pemenang kuis kali ini. Terima kasih atas partisipasinya sekali lagi Bapak Ibu. Selamat kepada 5 pemenang akan mendapatkan saldo Saktiling. Baik. Bapak Ibu, tak terasa kita sudah berada di penghujung pertemuan kita pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan atas partisipasi Bapak Ibu telah memeriahkan kegiatan kita pada hari ini. Akhir kata, kami dari panitia mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang tepat, yang salah dan menyinggung hati Bapak Ibu. Semoga perjumpaan kita tidak berakhir di sini dan di lain waktu kita bisa bertatap muka secara langsung. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, makasih Mas Bastian, makasih Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Selamat siang.